Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terbaca dan terlihat. Oke, baik, terima kasih. Pembahasan kita pada pertemuan ke-13 ini ya, terkait dari rangkaian loop tunggal dan simpul tunggal. Bagaimana kita mengetahui dari sisi konsep dan analisisnya ya. Jadi kita perlu memahami apa itu rangkaian loop tunggal ya. Rangkaian loop tunggal itu sebuah rangkaian listrik ya, yang tertutup dan hanya dia memiliki satu jalur arus ya untuk dilewati. Jadi konsepnya ini dalam memahami bagaimana mengalirnya aliran energi. Simpul tunggal ya merupakan titik percabangan dalam rangkaian di mana dua atau lebih komponen listrik ya itu saling bertemu mengatur bagaimana arusnya terbagi ya atau menyatu. Dalam hal memahami dari sisi sistem loop kita perlu mereview ya, ini ada terkait dari sisi hukum Kirchhoff ya. Dari sisi hukum Kirchhoff arus dan juga hukum Kirchhoff tegangan. Beberapa pertemuan lalu sudah disampaikan. Jadi hukum Kirchhoff arus ya merupakan jumlah total arus yang masuk ke dalam sebuah simpul itu harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Sedangkan dari hukum Kirchhoff tegangan ya jumlah aljabar semua tegangan dalam setiap loop itu tertutup dalam suatu rangkaian harus sama dengan nol ya. Jadi ini proses dasar dalam kita melakukan suatu analisis rangkaian. Nah, bagaimana dari sisi diagram terlihat bagaimana menunjukkan suatu rangkaian yang sederhana ya dengan satu simpul ya, kemudian dan satu loop ya. Kemudian di mana simpul tunggal itu berfungsi sebagai titik pertemuan arus, sementara loop tunggal itu jalur tertutup yang dilalui arus listrik ya secara berkesinambungan. Kemudian adapun contoh daripada penerapan hukum Kirchhoff pada loop tunggal ya itu ada terdiri dari tegangan, kemudian ada dua resistor. Penerapan daripada tegangan menurut daripada hukum Kirchhoff tegangan total penurunan tegangan ya di sepanjang loop tertutup itu harus nol. Sehingga penerapan daripada hukum Kirchhoff ya, rangkaian loop tunggal arus yang melewati R1 dan R2 akan sama. Kemudian hukum Kirchhoff arus secara implisit terpenuhi ya, karena tidak adanya percabangan arus di dalam loop. Kemudian adapun rumus daripada kita untuk melakukan suatu perhitungan arus dan tegangan di mana arus total ya, di mana ini merupakan dari hukum Ohm untuk rangkaian seri. Kemudian ada perhitungan tegangan resistor ya dalam menunjukkan bagaimana arus terbagi di seluruh komponen ya. Ada V total ini contoh dari suatu perhitungan arus dan tegangan. Kemudian daripada simpul tunggal itu berperan ya sebagai titik krusial di mana arus dapat bercabang atau menyatu dalam konversi daripada sisi muatannya. Dari penerapan daripada hukum Kirchhoff arus ya, ini diterapkan untuk kita bisa memastikan bahwa total arus yang masuk ke simpul itu seimbang dengan total arus yang keluar dari simpul tersebut ya. Bagaimana kita memahami loop dan simpul tunggal? Tentu ya merupakan sebagai pondasi kita untuk melakukan suatu analisis rangkaian listrik ya yang jauh lebih daripada kompleks ya seperti rangkaian multi loop dan juga jaringan dengan banyak simpul. Kemudian juga bagaimana desain dan troubleshooting-nya
kita mendesain dan juga mengatasi masalah troubleshooting rangkaian elektronik dan juga listrik secara efektif. Kemudian dari sisi pemahaman energi listrik ya, untuk memudahkan pemahaman tentang energi dan muatan listrik mengalir mengintegrasi dalam suatu sistem. Bagaimana kita melakukan suatu studi kasus dari rangkaian loop tunggal pada suatu sistem kendali? Rangkaian loop tunggal biasa kita sering sebut sebagai model dasar dalam sistem kendali loop tertutup ya, di mana outputnya mempengaruhi daripada input. Kemudian ada feedback untuk kestabilan ya, arus dan tegangan dalam loop itu menyediakan umpan balik ya, esensial untuk bisa menjaga kestabilan dan juga kinerja sistem yang diinginkan. Kemudian daripada aplikasi nyata ya, termasuk pemanas air juga listrik juga sebagai alat kontrol. Perlu kita pahami ya, rangkaian loop tunggal dan juga simpul tunggal ini merupakan konsep dasar yang tidak terpisahkan dalam kita untuk belajar ataupun studi kelistrikan dan elektronika. Untuk hukum Kirchhoff baik arus maupun tegangan, ini merupakan alat utama kita untuk bisa menganalisis perilaku arus dan tegangan di dalam suatu rangkaian kelistrikan ataupun elektronika. Baik, sampai sini kira-kira ada tanggapan atau pendapat, kami persilahkan. Ya, baik, kalau tidak ada kita dapat sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.